Di Indonesia itu dipersulit, guys, dipersulit. Karena saya berani mengatakan seperti ini, saya sendiri korbannya ya. Karena ternyata HP saya sudah daftar SCD, saya juga sudah daftar email, dan saya juga sebagai admin Suara TKI yang sering ngasih tahu teman-teman agar suruh mendaftarkan email ya, agar HP-nya aktif. Namun saya sendiri jadi korbannya, HP-nya ini seperti bangkai, nggak bisa digunakan, guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah curhatan dari Mbak TKW, yang mana Mbak ini kebetulan waktu itu dia cuti, bukan cuti, pulang ya. Mbak ini mencoba untuk pulang ke Indonesia. Dan tentunya teman-teman tahu sendiri, untuk teman-teman yang mau cuti ataupun mungkin pulang, biasanya itu karena emang di sini suka sekali membeli HP yang mahal. Diharapkan untuk sekarang agar lebih berhati-hati dalam membeli HP ya. Karena kenapa? Kalaupun mungkin biasanya banyak sekali ya, ataupun dulu juga sudah diperbaharui, katanya ada aturan bahwa IMEI sudah tidak usah daftar lagi. Dan katanya juga untuk bayar pajak HP atau apa, katanya sudah tidak bayar lagi. Namun kenyataannya pas mbaknya tersebut sudah pulang di Indonesia, dan padahal dia juga sudah mendaftarkan di SCD Bea Cukai dan juga untuk bayar untuk daftar IMEI. Namun ternyata IMEI juga harus masih harus daftar. Dan mungkin itu tidak masalah, guys ya, kalau emang harus daftar ya daftar aja. Namun setelah daftar, yang sangat disesali mbaknya ini, setelah dia pulang di Indonesia menunggu kurang lebih 2 minggu ya. Karena katanya kalau IMEI yang sudah daftarkan minimal harus 2 minggu, setelah itu baru aktif. Namun kenyataannya setelah mbaknya ini sudah 1 bulan juga, ternyata HP-nya masih saja tidak ada sinyal. Otomatis tidak bisa digunakan dong. Apalagi mbaknya ini membeli HP yang cukup mahal, yaitu kalau nggak salah dia membeli HP iPhone ya. Membeli iPhone 13 Pro Max, otomatis itu HP yang cukup lumayan mahal. Namun sayangnya setelah pulang ternyata masih juga tidak bisa digunakan, alias tidak ada sinyal. Padahal dari Taiwan sebelum dia pulang, dia juga sudah konfirmasi sama teman ataupun mungkin sama yang lainnya, yang katanya IMEI sudah tidak usah daftar lagi, nanti akan aktif atau mungkin nanti akan diberikan IMEI secara gratis ya. Namun kenyataannya setelah di bandara tetap aja harus daftar, harus antri, dan setelah pulang zong, ternyata tidak bisa digunakan HP-nya, guys. Namun di sini saya ada solusi untuk teman-teman, karena seperti saya juga dulu waktu saya pulang ya, HP saya ini padahal sudah didaftarkan SCD Bea Cukai, sudah juga mendaftarkan IMEI ya untuk HP ini. Namun kenyataannya setelah saya hampir 6 bulan ya, sampai sekarang HP-nya juga tidak bisa aktif, yaitu IMEI-nya ya. IMEI-nya tidak aktif, dan otomatis HP ini tidak bisa berguna dong. Namun ada solusi terakhir, yaitu menggunakan kartu smartfren. Namun ini bukan berarti saya endorse atau gimana, namun kenyataannya ternyata hanya kartu smartfren yang bisa digunakan oleh HP-HP yang dibawa dari luar negeri, yang tidak bisa digunakan yang tidak aktif IMEI-nya ya. Namun apabila teman-teman ingin mengganti kartu, mungkin seperti XL ataupun Simpati, itu tidak akan bisa, dan hanya bisa menggunakan kartu smartfren. Dan itu pun saya pun tidak tahu kenapa kok hanya bisa digunakan kartu smartfren dan lainnya nggak bisa. Namun otomatis karena ini daftar IMEI-nya gagal, guys ya, atau mungkin di sananya tidak terima. Karena biasanya tahu sendiri, oknum-oknum di Indonesia itu kadang mereka itu ya seperti itulah ya. Kalaupun kita sudah bayar, kalaupun kita sudah daftar, namun kenyataannya IMEI masih saja tidak aktif. Otomatis teman-teman yang mempunyai HP mahal, khususnya mungkin yang iPhone ataupun mungkin Sony ya, Sony yang cukup mahal, ataupun mungkin Samsung yang Ultra, itu kalian harus lebih teliti ya. Nanti apabila pulang di bandara itu, kalau daftar IMEI, coba diminta garansi ya, untuk nanti kira-kira bisa aktif. Karena kebanyakan juga teman-teman yang sudah pulang nyatanya HP-nya tidak bisa digunakan. Saya rasa kasus ini sudah lama, guys ya, namun karena mungkin dari segi memviralkannya kurang, ataupun mungkin kurang banyak teman-teman yang mengajukan pengaduan, akhirnya mungkin dari pusat ataupun dari pemerintah tuh seolah-olah semuanya itu beres, padahal keadaannya itu kosong ya, semuanya tidak bisa digunakan HP yang dari luar negeri. Namun ada juga yang mungkin HP-nya sudah bisa aktif setelah daftar IMEI. Coba tuliskan komentar kalian ya, karena saya rasa lebih banyak teman-teman yang HP-nya tidak bisa aktif atau IMEI-nya itu tidak aktif setelah pulang ke Indonesia. Namun ini bukan semua ya, ada juga yang bisa aktif. Itu mungkin karena mungkin kan biasanya yang daftar begitu banyak. Biasalah orang Indonesia ya, pekerjaannya itu seolah-olah malas.
dia sudah banyak kerjaan, mungkinlah udah segitu aja, tidak usah diaktifkan semua. Otomatis korbannya ya kita para TKI yang bekerja di luar negeri, pas pulang HP-nya tidak bisa digunakan ya. Karena banyak sekali ya info-info dari seperti Pak Beni yang mengatakan bahwa katanya IMEI itu sudah tidak usah daftar lagi ataupun gratis ya. Padahal untuk IMEI itu dari dulu juga gratis, dan katanya kita itu sebagai devisa negara, penyumbang devisa terbanyak, dan katanya mau dikasihkan nanti kalau pulang akan dikasihkan tempat VIP. Itu semua bullshit guys ya. Kalian jangan terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Nyatanya untuk masalah IMEI aja, untuk HP ya, para kita teman-teman kita yang pulang ke Indonesia pun tidak aktif. Gimana mau ngasih seperti katanya VIP atau ini itu semua tuh bullshit guys. Jadi untuk kalian yang berada di Taiwan sekarang yang belum beli HP ya, dan mungkin ada niat pengen pulang dan ingin beli HP, diharapkan mending beli di Indonesia aja guys, daripada nanti kalian nyesel setelah pulang HP tidak bisa digunakan. Nyesek banget, karena di tempat saya sinyal smartphone itu sangat susah. Apalagi saya sering jalan keluar jauh, apabila menggunakan seperti GPS atau Google Map, pas di jalan sinyal hilang, otomatis udah saya nggak tahu jalan, udah akhirnya silong guys ya, alias nyasar. Jadi di sini untuk teman-teman, sebelum terjadi kejadian seperti mbaknya yang tadi curhat itu, lebih baik yang belum beli HP dan pengen pulang, kumpulkan uang kalian saja untuk beli di Indonesia agar lebih permanen. Karena HP-HP di luar negeri ya, sebenarnya HP di luar negeri itu bagus dan mereka mengikut peraturan, namun di Indonesia itu dipersulit guys, dipersulit. Karena saya berani mengatakan seperti ini, saya sendiri korbannya ya, karena ternyata HP saya sudah daftar SCD, saya juga sudah daftar IMEI, dan saya juga sebagai admin Suara TKI yang sering ngasih tahu teman-teman agar suruh mendaftarkan IMEI ya, agar HP-nya aktif. Namun saya sendiri jadi korbannya, HP-nya ini seperti bangkai, nggak bisa digunakan guys ya. Maka dari itu untuk teman-teman yang ada niat ingin pulang dan ingin membeli HP yang mahal, lebih baik ditahan saja dan beli di Indonesia agar mendapatkan HP permanen, tidak usah daftar IMEI ya. Kalian akan nyesel bener nanti setelah beli HP mahal pas di Indonesia tidak bisa digunakan. Emang sih tidak semua tidak aktif, ada juga yang aktif. Namun apabila teman-teman yang nanti jadi mangsanya apabila pulang tidak bisa aktif, gimana coba? Pasti nanti aduh iya ya, kenapa saya nggak mendengarkan kata dari YouTube Suara TKI, lebih baik beli Indonesia. Pasti kalian akan nyesel dan akan ingat seperti itu. Karena pada dasarnya saya juga dulu kirain mungkin saya aja ya yang seperti ini, HP-nya tidak aktif. Namun ternyata banyak juga teman-teman yang sama mengalami hal yang sama seperti saya, yaitu setelah daftar IMEI ternyata HP-nya masih saja tidak aktif. Maksudnya IMEI-nya tidak aktif guys ya. Otomatis di situ kita tidak bisa menggunakan kartu prabayar, alias tidak ada sinyal kecuali menggunakan WiFi ya. Jadi di sini saya menghimbau untuk teman-teman yang HP-nya bisa aktif, tolong tuliskan komentar kalian gimana caranya, mungkin ada cara tersendiri ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Roni Saputra, Suara TKI.